Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Baiklah, Bapak Ibu guru semuanya, pada video kali ini admin akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk latihan soal tes akhir modul pedagogik Pendidikan Agama Islam PPG Transformasi Kemenak 2025. Sebelum kita mulai latihan soalnya, silakan Bapak Ibu guru siapkan alat tulis untuk menjawab soal-soal berikut ini. Soal nomor 1, pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan model pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, model ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam melalui studi kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, sosial, dan moral. Misalnya, guru dapat memberikan masalah yang berkaitan dengan isu-isu sosial seperti toleransi antar umat beragama, etika dalam kehidupan sehari-hari, atau penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern. Sebagai guru PAI, bagaimana Anda dapat menerapkan model PBL dalam mengajarkan topik toleransi beragama kepada siswa di kelas? Pertanyaan: bagaimana penerapan PBL pada pelajaran penjelasan Anda? A. PBL dapat membantu siswa hanya dalam hal penguasaan materi ajaran Islam secara teoritis tanpa mengkaitkannya dengan isu sosial yang lebih luas. B. PBL memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah sosial, mengidentifikasi solusi, dan menganalisis dampak dari berbagai pandangan agama terkait toleransi. C. PBL lebih fokus pada penyelesaian soal-soal agama yang bersifat teknis seperti ibadah tanpa mengkaitkan dengan isu sosial seperti toleransi beragama. D. PBL hanya efektif untuk mengajarkan konsep-konsep agama dalam bentuk yang lebih praktis, bukan untuk isu-isu sosial seperti toleransi beragama. E. PBL berfokus pada pemberian teori-teori agama yang sudah baku, tanpa adanya ruang untuk diskusi tentang perbedaan pandangan antar umat beragama. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang tepat untuk soal nomor 1. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 1 adalah B. PBL memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah sosial, mengidentifikasi solusi, dan menganalisis dampak dari berbagai pandangan agama terkait toleransi. Kita lanjutkan soal nomor 2. Problem Basic Learning atau PBL dan Project Basic Learning atau PJBL adalah dua model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan siswa melalui pengalaman langsung dengan masalah nyata. Meskipun keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu pembelajaran berbasis masalah, terdapat perbedaan dalam implementasinya. PBL lebih berfokus pada penyelesaian masalah melalui analisis dan diskusi, sedangkan PJBL melibatkan siswa dalam suatu proyek jangka panjang yang menghasilkan produk nyata. Dalam konteks pelajaran pendidikan agama Islam, PJBL dapat diterapkan dalam proyek pembuatan modul ajaran Islam atau kegiatan sosial berbasis agama yang melibatkan masyarakat. Sementara PBL dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus agama yang berkaitan dengan isu moral, hukum, dan sosial. Pertanyaan: apakah perbedaan utama antara PBL dan PJBL dalam penerapannya pada pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, dan bagaimana masing-masing model ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam? A. PBL lebih menekankan pada pembuatan produk fisik, sedangkan PJBL lebih fokus pada diskusi dan analisis masalah tanpa menghasilkan produk nyata. B. PJBL lebih cocok untuk pengajaran yang melibatkan diskusi kelompok tentang ajaran Islam.
sedangkan PBL lebih banyak digunakan untuk kegiatan berbasis produk seperti membuat modul ajaran Islam. C. PBL lebih menekankan pada penyelesaian masalah dengan analisis mendalam dan diskusi, sementara PJBL melibatkan siswa dalam proyek yang menghasilkan produk nyata dan solusi atas masalah sosial atau agama. D. PBL hanya efektif untuk topik-topik teoritis dalam PAI, sedangkan PJBL lebih efektif untuk topik-topik praktis dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ajaran Islam. PBL dan PJBL tidak memiliki perbedaan signifikan dan dapat diterapkan secara bergantian dalam semua topik PAI tanpa mempengaruhi hasil belajar siswa. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban untuk soal nomor 2. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 2 adalah C. PBL lebih menekankan pada penyelesaian masalah dengan analisis mendalam dan diskusi. Sementara PJBL melibatkan siswa dalam proyek yang menghasilkan produk nyata dan solusi atas masalah sosial atau agama. Kita lanjutkan soal nomor 3. Project Based Learning atau PJBL dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan cara melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang terkait langsung dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk membuat proyek sosial yang berbasis agama, seperti kegiatan bakti sosial yang mendukung prinsip-prinsip zakat, sedekah, dan kepedulian sosial. Selain itu, mereka juga dapat diminta untuk merancang kampanye kesadaran agama atau modul ajaran Islam yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Pertanyaan: bagaimana penerapan PJBL dalam pelajaran PAI dapat meningkatkan motivasi siswa dan mengembangkan sikap kepemimpinan serta kerjasama dalam konteks ajaran Islam? Pilihan jawaban yang paling tepat berdasarkan penjelasan Anda. A. PJBL tidak dapat meningkatkan motivasi siswa karena terlalu banyak mengandalkan teori dan tidak dapat penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. B. PJBL dapat meningkatkan motivasi siswa dengan melibatkan mereka dalam proyek nyata yang berhubungan dengan ajaran Islam seperti kegiatan sosial berbasis agama yang mendorong siswa untuk berkolaborasi dan menunjukkan sikap kepemimpinan. C. PJBL hanya efektif untuk mengajarkan aspek teknis dari ajaran Islam tanpa memberikan ruang untuk pengembangan sikap sosial dan kepemimpinan. D. PJBL cenderung menurunkan motivasi siswa karena sifatnya yang terlalu berfokus pada teori ajaran Islam dan tidak melibatkan pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari. PJBL lebih efektif untuk mengajarkan aspek-aspek agama yang bersifat individual dan tidak melibatkan kerjasama atau kepemimpinan dalam kelompok. Silakan Bapak Ibu Guru pilih jawaban untuk soal nomor 3. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 3 adalah B. PJBL dapat meningkatkan motivasi siswa dengan melibatkan mereka dalam proyek nyata yang berhubungan dengan ajaran Islam, seperti kegiatan sosial berbasis agama yang mendorong siswa untuk berkolaborasi dan menunjukkan sikap kepemimpinan. Kita lanjutkan soal nomor 4. Apa tujuan utama dari pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL?
A. Memberikan informasi secara langsung kepada siswa. B. Membimbing siswa dalam mempelajari materi melalui ceramah. C. Meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah siswa. D. Menyelesaikan proyek dengan produk nyata sebagai hasil akhir. E. Memastikan siswa memahami konsep secara hafalan. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban untuk soal nomor 4. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 4 adalah C. Meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah siswa. Kita lanjutkan soal nomor 5. Mengapa masalah yang dihadirkan dalam PBL biasanya bersifat kompleks dan tidak terstruktur? A. Untuk membingungkan siswa sehingga mereka bekerja lebih keras. B. Agar siswa lebih tergantung pada guru dalam menyelesaikan masalah. C. Untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. D. Karena masalah sederhana tidak memerlukan pembelajaran mendalam. E. Untuk membatasi fokus pembelajaran hanya pada satu bidang ilmu. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 5. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 5 adalah C. Untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kita lanjutkan soal nomor 6. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada kebutuhan individu siswa. Salah satu prinsip utamanya adalah menyesuaikan konten pembelajaran. Dalam konteks ini, apa yang seharusnya dilakukan guru jika menghadapi siswa dengan kemampuan pemahaman awal yang sangat beragam? A. Memberikan materi yang sama kepada seluruh siswa untuk memastikan keberagaman. B. Menggunakan metode ceramah agar semua siswa mendapatkan informasi yang sama. C. Menyediakan bahan ajar dengan tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. D. Menyerahkan tanggung jawab belajar sepenuhnya kepada siswa. E. Fokus hanya pada siswa yang memiliki pemahaman paling rendah. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan pilihan jawaban untuk soal nomor 6. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 6 adalah C. Menyediakan bahan ajar dengan tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita lanjutkan soal nomor 7. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, salah satu cara guru mendukung keterampilan siswa adalah melalui minat mereka. Jika terdapat siswa yang menyukai teknologi, guru dapat A. Menugaskan mereka untuk membaca buku teks terkait teknologi tanpa pendampingan. B. Mengintegrasikan aplikasi atau perangkat lunak ke dalam aktivitas belajar mereka. C. Mengalihkan perhatian siswa pada materi lain yang dianggap lebih umum. D. Memberikan penilaian tambahan tanpa mengkaitkan teknologi. E. Meminta siswa tersebut untuk mengajarkan teknologi kepada teman lainnya. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan pilihan jawaban untuk soal nomor 7. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 7 adalah B. Mengintegrasikan aplikasi atau perangkat lunak ke dalam aktivitas belajar mereka. Kita lanjutkan soal nomor 8.
DBL mengharuskan guru untuk memodifikasi proses pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar siswa. Apa strategi terbaik untuk mengakomodasi siswa dengan gaya belajar kinestetik? A. Memberikan ceramah panjang dengan catatan yang harus ditulis. B. Menggunakan grafik dan diagram materi pembelajaran. C. Melibatkan siswa dalam kegiatan yang melibatkan gerakan fisik seperti eksperimen atau simulasi. D. Memberikan tugas esai untuk dikerjakan secara mandiri. E. Memutar video pembelajaran tanpa interaksi langsung. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 8. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 8 adalah C. Melibatkan siswa dalam kegiatan yang melibatkan gerakan fisik seperti eksperimen atau simulasi. Kita lanjutkan soal nomor 9. Salah satu tantangan dalam menerapkan DBL adalah manajemen kelas, bagaimana cara terbaik bagi guru untuk mengelola kelas yang memiliki aktivitas pembelajaran berbeda dalam waktu yang sama. A. Memberikan aturan ketat agar seluruh siswa tetap diam selama pembelajaran. B. Mengkelompokkan siswa berdasarkan preferensi mereka dan memberikan arahan yang jelas untuk setiap kelompok. C. Meminta siswa bekerja secara individu tanpa interaksi. D. Menghentikan semua aktivitas untuk fokus pada siswa yang membutuhkan bantuan. E. Menggunakan satu metode yang sama untuk seluruh kelas agar lebih sederhana. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 9. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 9 adalah B. Mengkelompokkan siswa berdasarkan preferensi mereka dan memberikan arahan yang jelas untuk setiap kelompok. Kita lanjutkan soal nomor 10. Guru memutuskan untuk menggunakan pendekatan DBL dalam sebuah kelas multikultural. Apa yang seharusnya menjadi perhatian utama guru dalam memilih bahan ajar? A. Menggunakan bahan ajar yang hanya berfokus pada budaya mayoritas. B. Mengintegrasikan konten dari berbagai latar belakang budaya siswa. C. Menghindari diskusi budaya untuk mencegah konflik. D. Memberikan bahan ajar universal tanpa mempertimbangkan keberagaman. E. Mengabaikan perbedaan budaya demi efisiensi waktu. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 10. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 10 adalah B. Mengintegrasikan konten dari berbagai latar belakang budaya siswa. Kita lanjutkan soal nomor 11. Apa tujuan utama dari pendekatan TPEC dalam pembelajaran? A. Menggantikan metode pembelajaran tradisional dengan teknologi sepenuhnya. B. Meningkatkan pemahaman siswa melalui integrasi konten, pedagogik, dan teknologi. C. Menggunakan teknologi untuk menggantikan peran guru dalam kelas dan teknologi sebagai satu-satunya alat evaluasi pembelajaran.
E. Mengutamakan penggunaan perangkat lunak pembelajaran tanpa memperhatikan pedagogi. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 11. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 11 adalah B. Meningkatkan pemahaman siswa melalui integrasi konten, pedagogik, dan teknologi. Kita lanjutkan soal nomor 12. Dalam model TPEC, hubungan antara konten, pedagogik, dan teknologi dapat digambarkan sebagai A. 3 komponen yang berdiri sendiri tanpa saling mempengaruhi. B. Teknologi sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan pembelajaran. C. Sebuah keseimbangan antara 3 komponen yang saling berkaitan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. D. Penggunaan pedagogik sebagai satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembelajaran. E. Penggunaan teknologi hanya untuk menghibur siswa dalam proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 12. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 12 adalah C. Sebuah keseimbangan antara 3 komponen yang saling berkaitan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kita lanjutkan soal nomor 13. Apa yang membedakan TPEC dari model pembelajaran lainnya? A. TPEC mengharuskan semua pembelajaran dilakukan secara daring. B. TPEC berfokus pada penggunaan teknologi tanpa mempertimbangkan pedagogik. C. TPEC mengintegrasikan 3 dominan utama: pengetahuan konten, pedagogik, dan teknologi. D. TPEC lebih menekankan pada aspek kognitif tanpa memperhatikan aspek teknis. E. TPEC hanya relevan untuk mata pelajaran sains dan teknologi. Silakan tentukan jawaban untuk soal nomor 13. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 13 adalah C. TPEC mengintegrasikan 3 dominan utama: pengetahuan konten, pedagogik, dan teknologi. Kita lanjutkan soal nomor 14. Dalam pendekatan TPEC, teknologi knowledge atau TK mengacu pada A. Kemampuan guru dalam memahami dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. B. Pengetahuan tentang teori pendidikan yang diterapkan dalam pengajaran. C. Pemahaman guru tentang bagaimana siswa belajar dalam berbagai konteks. D. Kemampuan siswa dalam menggunakan internet untuk mencapai informasi. E. Pemahaman tentang kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 14. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal 14 adalah A. Kemampuan guru dalam memahami dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kita lanjutkan soal nomor 15. Seorang guru menggunakan aplikasi simulasi interaktif untuk menjelaskan konsep sholat. Dalam model TPEC ini menunjukkan perpaduan antara A. Pedagogical knowledge dan technological knowledge. B. Content knowledge dan technological knowledge. C. Technological pedagogical knowledge. D.
technological content knowledge. E. Pedagogical content knowledge. Silakan Bapak Ibu tentukan jawaban untuk soal nomor 15. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 15 adalah D. Technological content knowledge. Kita lanjutkan soal nomor 16. Pendekatan deep learning dalam pembelajaran bertujuan untuk A. Menekankan pada hafalan tanpa pemahaman mendalam. B. Membantu siswa menghafal konsep tanpa menerapkannya. C. Mengembangkan pemahaman mendalam, reflektif, dan bermakna. D. Menyampaikan informasi dengan cara konvensional. E. Meningkatkan jumlah tugas tanpa memperhatikan makna pembelajaran. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 16. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 16 adalah C. Mengembangkan pemahaman mendalam, reflektif, dan bermakna. Kita lanjutkan soal nomor 17. Dalam mindful learning, siswa diajak untuk A. Menghafal materi sebanyak mungkin. B. Fokus pada kesadaran penuh dalam proses belajar. C. Mengabaikan pengalaman pribadi dalam memahami konsep. D. Mengikuti pembelajaran tanpa perlu refleksi. E. Menyelesaikan tugas tanpa memahami relevansinya. Silakan Bapak Ibu tentukan jawaban soal nomor 17. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 17 adalah B. Fokus pada kesadaran penuh dalam proses belajar. Kita lanjutkan soal nomor 18. Pembelajaran yang mengkaitkan konsep dengan pengalaman pribadi siswa merupakan ciri khas dari A. Mindful learning. B. Meaningful learning. C. Joyful learning. D. Superficial learning. E. Mechanical learning. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 18. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 18 adalah B. Meaningful learning. Kita lanjutkan soal nomor 19. Salah satu contoh penerapan joyful learning dalam pembelajaran PAI adalah A. Guru memberikan ceramah panjang tanpa diskusi. B. Siswa menghafal ayat tanpa memahami maknanya. C. Guru mengadakan kuis interaktif dengan aplikasi digital. D. Siswa menyalin materi dari buku tanpa eksplorasi lebih lanjut. E. Pembelajaran berlangsung tanpa variasi metode. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 19. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 19 adalah C. Guru mengadakan kuis interaktif dengan aplikasi digital. Soal nomor 20. Tahap awal dalam sintak pembelajaran berbasis deep learning dalam PAI adalah A. Menyampaikan materi langsung tanpa refleksi. B. Memulai pembelajaran dengan latihan mindfulness dan refleksi. C. Memberikan tugas tanpa penjelasan konsep. D. Mengakhiri pembelajaran dengan kuis saja. E. Langsung memberikan ujian tanpa diskusi. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 20.
Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 20 adalah B. Memulai pembelajaran dengan latihan mindfulness dan refleksi. Kita lanjutkan soal nomor 21. Prayitno mendefinisikan layanan bimbingan konseling sebagai proses pemberian bantuan oleh konselor kepada individu untuk mencapai perkembangan optimal dan memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri. Selain itu, layanan ini juga diharapkan dapat membantu individu memahami dirinya sendiri serta lingkungannya, seperti yang dijelaskan oleh Gibson dan Mitchell. Apa tujuan utama layanan bimbingan konseling berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli? A. Membantu individu menentukan pekerjaan yang sesuai. B. Memperbaiki hubungan interpersonal antar individu. C. Mengembangkan potensi individu dan menyelesaikan masalah secara mandiri. D. Mengarahkan individu untuk mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. E. Memberikan nasihat langsung kepada individu tentang langkah yang harus diambil. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 21. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 21 adalah C. Mengembangkan potensi individu dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Kita lanjutkan soal nomor 22. Supervisi klinis memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi konselor. Gottheimer menyatakan bahwa supervisi klinis bertujuan untuk meningkatkan pengajaran melalui observasi langsung dan analisis interaksi antara pengajar dan peserta didik. Bagaimana supervisi klinis dapat meningkatkan kualitas layanan konseling? A. Dengan memberikan penilaian yang bersifat umum terhadap supervisi. B. Dengan menganalisis pola-pola interaksi antara konselor dan klien secara terperinci. C. Dengan menetapkan standar etika baru dalam layanan konseling. D. Dengan memastikan supervisi mengikuti semua pedoman supervisor tanpa diskusi. E. Dengan mengurangi durasi sesi konseling untuk meningkatkan efisiensi. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 22. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 22 adalah B. Dengan menganalisis pola-pola interaksi antara konselor dan klien secara terperinci. Kita lanjutkan soal nomor 23. Pendekatan reflektif dalam supervisi klinis untuk merefleksikan pengalaman mereka secara kritis. Hal ini membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan dalam praktik konseling, sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Mengapa refleksi menjadi bagian penting dalam supervisi? A. Karena refleksi membuat supervisi sepenuhnya tergantung pada supervisor. B. Karena refleksi memungkinkan supervisi mengenali area pengembangan pribadi dan profesional. C. Karena refleksi menghilangkan kebutuhan untuk menerima umpan balik dari supervisor. D. Karena refleksi fokus pada mencari kelemahan
tanpa memperhatikan kekuatan. E. Karena refleksi hanya dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan supervisi. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 23. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 23 adalah B. Karena refleksi memungkinkan supervisi mengenali area pengembangan pribadi dan profesional. Kita lanjutkan soal nomor 24. Strategi sandwich feedback digunakan dalam supervisi klinis untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Strategi ini diawali dengan menyampaikan aspek positif, diikuti oleh area perbaikan, dan ditutup dengan dorongan atau apresiasi tambahan. Apa manfaat utama penggunaan strategi sandwich feedback dalam supervisi klinis? A. Meningkatkan jumlah kritik yang dapat diberikan kepada supervisi. B. Mengurangi kebutuhan untuk memberikan umpan balik positif. C. Memastikan supervisi menerima kritik dengan tekanan yang lebih besar. D. Menghindari penyampaian umpan balik negatif kepada supervisi. E. Meningkatkan motivasi supervisi dengan memberikan umpan balik dalam suasana mendukung. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 24. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 24 adalah E. Meningkatkan motivasi supervisi dengan memberikan umpan balik dalam suasana mendukung. Kita lanjutkan soal nomor 25. Teori bimbingan konseling yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan emosional dan spiritual siswa dalam pembelajaran PAI adalah A. Teori behavioristik. B. Teori humanistik. C. Teori kognitif. D. Teori konstruktivistik. E. Teori psikoanalisis. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 25. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 25 adalah B. Teori humanistik. Soal nomor 26. Pendidikan inklusi berfokus pada mengakomodasi kebutuhan semua siswa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Prinsip utama pendidikan inklusi adalah kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman yang memungkinkan setiap siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi fisik untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Dalam implementasinya, pendidikan inklusi mengadaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam makalah di atas, manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan tujuan utama pendidikan inklusi? A. Meningkatkan kemampuan akademik siswa dengan mengurangi perbedaan antara mereka. B. Menyediakan pendidikan berkualitas yang berfokus pada pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. C. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa
untuk belajar bersama tanpa memandang perbedaan mereka. D. Menyediakan kurikulum yang lebih sederhana untuk siswa dengan kebutuhan khusus. E. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk siswa dengan disabilitas. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 26. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 26 adalah C. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar bersama tanpa memandang perbedaan mereka. Soal nomor 27. Dalam pendidikan inklusi, penting adanya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti guru, orang tua, dan tenaga profesional lain untuk merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Guru harus dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung agar setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi dalam konteks pendidikan inklusi? A. Kerjasama antara sekolah dan pemerintah untuk mengatur kebijakan pendidikan. B. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan profesional lain untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. C. Kerjasama antara siswa dengan disabilitas dan siswa tanpa disabilitas dalam kegiatan pembelajaran. D. Kolaborasi antara siswa dalam kelompok belajar untuk mencapai tujuan akademi. E. Kerjasama antara guru untuk berbagi metode pengajaran yang efektif. Silakan tentukan jawaban dari soal nomor 27. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 27 adalah B. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan profesional lain untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Kita lanjutkan soal nomor 28. Dalam pendidikan inklusi, salah satu karakteristik penting adalah penerapan kurikulum yang fleksibel. Kurikulum ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Penyesuaian ini berupa penggunaan alat bantu, metode pembelajaran yang bervariasi, dan pendekatan evaluasi yang memungkinkan siswa mencapai tujuan belajar. Bagaimana fleksibilitas kurikulum berperan dalam pendidikan inklusi? A. Menyederhanakan pembelajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus. B. Menyesuaikan pembelajaran agar dapat diakses oleh semua siswa sesuai dengan kebutuhan individu mereka. C. Meningkatkan penggunaan ujian standar untuk semua siswa. D. Memperkenalkan kurikulum yang tanpa penyesuaian. E. Meningkatkan kesulitan materi untuk siswa dengan kemampuan lebih tinggi. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 28. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 28 adalah B. Menyesuaikan pembelajaran agar dapat diakses oleh semua siswa sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Kita lanjutkan soal nomor 29. Pendidikan inklusi juga berfokus pada pengembangan sikap positif terhadap keberagaman di kalangan siswa. Melalui kegiatan belajar bersama, siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Ini penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Apa dampak utama yang diharapkan dari pengembangan sikap positif terhadap keberagaman dalam pendidikan inklusi? A. Meningkatkan kinerja akademik siswa.
tanpa memperhatikan perbedaan mereka. B. Menghasilkan siswa yang mampu beradaptasi dengan kurikulum yang lebih ketat. C. Membentuk individu yang mandiri dan percaya diri tanpa memperhatikan keberagaman. D. Membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan melalui empati dan kerjasama. E. Menyederhanakan pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh semua siswa. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 29. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 29 adalah D. Membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan melalui empati dan kerjasama. Soal nomor 30. Dalam menerapkan pendidikan inklusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, seorang guru harus menyesuaikan metode pengajarannya agar dapat mengakomodasi semua siswa. Manakah strategi berikut yang paling sesuai dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi dalam kelas inklusi? A. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa agar mereka memiliki pemahaman yang seragam. B. Menggunakan satu metode pengajaran yang telah terbukti efektif tanpa modifikasi. C. Menyediakan berbagai pilihan tugas seperti membuat poster, menulis esai, atau bermain peran agar siswa dapat memilih berdasarkan gaya belajar mereka. D. Membedakan siswa dengan kebutuhan khusus dari siswa reguler dalam aktivitas pembelajaran. E. Mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber pembelajaran tanpa tambahan media pendukung. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 30. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 30 adalah C. Menyediakan berbagai pilihan tugas seperti membuat poster, menulis esai, atau bermain peran agar siswa dapat memilih berdasarkan gaya belajar mereka. Kita lanjutkan soal nomor 31. Salah satu karakteristik utama peserta didik generasi Z dalam pembelajaran adalah A. Lebih suka pembelajaran berbasis teks tanpa visual. B. Cenderung menghindari teknologi dalam proses belajar. C. Lebih responsif terhadap metode pembelajaran interaktif dan digital. D. Mengandalkan hafalan tanpa mempertanyakan informasi. E. Tidak tertarik dengan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Nomor 31. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 31 adalah C. Lebih responsif terhadap metode pembelajaran interaktif dan digital. Kita lanjutkan soal nomor 32. Generasi Alpha memiliki kecenderungan belajar yang berbeda dari generasi Z karena A. Mereka lebih suka metode ceramah dibandingkan pembelajaran digital. B. Mereka lebih mengandalkan buku cetak daripada media elektronik. C. Mereka lebih memilih interaksi tatap muka daripada pembelajaran daring. D. Mereka memiliki rentan perhatian yang lebih lama dibandingkan generasi Z. E. Mereka lebih terbiasa dengan kecerdasan buatan dan teknologi berbasis suara. Silakan tentukan jawaban untuk soal nomor 32. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 32 adalah E. Mereka lebih terbiasa dengan kecerdasan buatan dan teknologi berbasis suara. Kita lanjutkan soal nomor 33. Dalam mengajar peserta didik generasi Z dan Alpha,
Guru PAI menghadapi tantangan utama berupa A. Kesulitan dalam materi agama. B. Rendahnya minat mereka dalam berinteraksi dengan teknologi. C. Tidak adanya perbedaan cara berpikir antara generasi Z dan Alpha. D. Kurangnya keterampilan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. E. Rendahnya kreativitas siswa dalam mengembangkan pemikiran kritis. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 33. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 33 adalah D. Kurangnya keterampilan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kita lanjutkan soal nomor 34. Salah satu strategi pembelajaran yang paling efektif bagi generasi Z dan Alpha adalah A. Menggunakan metode ceramah dengan teks panjang tanpa media visual. B. Menekankan metode hafalan sebagai teknik utama dalam pembelajaran. C. Menghindari diskusi kelompok agar siswa tetap fokus pada materi. D. Menggunakan pendekatan satu arah tanpa memberikan kesempatan bertanya. E. Memanfaatkan teknologi digital seperti video interaktif, gamifikasi, dan platform daring. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 34. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 34 adalah E. Memanfaatkan teknologi digital seperti video interaktif, gamifikasi, dan platform daring. Kita lanjutkan soal nomor 35. Generasi Z dan Alpha lebih cenderung mengalami kesulitan dalam pembelajaran ketika A. Diberi kesempatan untuk berkolaborasi dalam proyek digital. B. Menggunakan aplikasi pembelajaran yang berbasis teknologi. C. Menghadapi pembelajaran yang monoton tanpa elemen interaktif. D. Diberikan akses ke berbagai sumber belajar online. E. Menggunakan media audiovisual sebagai pendukung materi. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 35. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 35 adalah C. Menghadapi pembelajaran yang monoton tanpa elemen interaktif. Kita lanjutkan soal nomor 36. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, terutama dalam bidang kecerdasan buatan atau AI, guru kini tidak hanya dituntut untuk menguasai materi ajar, tetapi juga untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan AI dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang lebih personal, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Apa yang menjadi tantangan utama bagi guru dalam memanfaatkan teknologi dan AI dalam pembelajaran di era digital? A. Kurangnya platform pembelajaran daring yang tersedia. B. Keengganan siswa untuk belajar dengan teknologi. C. Ketidakmampuan siswa memahami materi ajar. D. Keterbatasan akses teknologi di kalangan siswa. E. Terlalu banyak alat pembelajaran yang digunakan guru. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 36. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 36 adalah D. Keterbatasan akses teknologi di kalangan siswa. Kita lanjutkan soal nomor 37. Pada perkembangan selanjutnya, AI telah menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan pembelajaran yang dipersonalisasi. Guru dapat memanfaatkan aplikasi berbasis AI untuk menilai kemampuan siswa secara otomatis
dan memberikan umpan balik yang cepat. Hal ini memungkinkan guru untuk fokus pada area yang membutuhkan perhatian lebih dan menyesuaikan materi ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagaimana AI dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa di era digital? A. Dengan menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik. B. Dengan mempercepat proses evaluasi dan memberikan umpan balik yang cepat. C. Dengan mengurangi kebutuhan akan interaksi langsung antara guru dan siswa. D. Dengan menggantikan peran guru dalam pengajaran. E. Dengan mengurangi jumlah materi yang perlu diajarkan. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 37. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 37 adalah B. Dengan mempercepat proses evaluasi dan memberikan umpan balik yang cepat. Kita lanjutkan soal nomor 38. Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat, profesionalisme guru di era digital sangat penting. Guru tidak hanya harus menguasai materi ajar, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi dan AI secara efektif dalam pembelajaran. Dengan pemahaman tentang etika penggunaan teknologi, guru dapat menjaga privasi dan keamanan data siswa. Apa yang harus dipahami oleh guru agar dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dalam pembelajaran? A. Hanya memanfaatkan teknologi yang paling canggih. B. Menggunakan teknologi hanya untuk tugas administratif. C. Fokus pada teknologi yang dapat meningkatkan hasil ujian siswa. D. Menghindari penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar. E. Memahami etika penggunaan teknologi termasuk privasi data siswa. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 38. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 38 adalah E. Memahami etika penggunaan teknologi termasuk privasi data siswa. Kita lanjutkan soal nomor 39. Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi guru, diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk membantu guru menguasai teknologi dan AI. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang alat dan aplikasi teknologi, tetapi juga cara mengintegrasikan AI dalam strategi pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pelatihan berkelanjutan bagi guru bertujuan untuk mengatasi masalah utama apa dalam pendidikan di era digital. A. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar. B. Keterbatasan materi ajar yang tersedia di pasar. C. Terlalu banyaknya aplikasi yang harus digunakan oleh guru. D. Ketidakmampuan guru dalam menggunakan teknologi dengan efektif. E. Adanya kekurangan waktu untuk perencanaan pelajaran. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 39. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 39 adalah D. Ketidakmampuan guru dalam menggunakan teknologi dengan efektif. Kita lanjutkan soal nomor 40. Seorang guru profesional di era AI harus mampu mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam konteks ini, bagaimana peran utama AI dalam mendukung peran guru? A. Menggantikan sepenuhnya tugas guru dalam mengajar di kelas. B.
menjadikan guru tidak lagi perlu melakukan asesmen terhadap siswa. C. Membantu guru dalam personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. D. Mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa di kelas. E. Menghilangkan peran guru dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Silakan Bapak Ibu Guru tentukan jawaban untuk soal nomor 40. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 40 adalah C. Membantu guru dalam personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, kita sudah selesai untuk latihan soal TAM-nya. Silakan Bapak Ibu Guru tulis di kolom komentar berapa jawaban yang benar dari Bapak Ibu Guru. Saya doakan semoga lancar dan lulus PPG-nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah Bapak Ibu Guru, sampai di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.